keluarga. Kita juga tidak ingin demokrasi ini ya, dicederai dengan uang. Jelang pilkada, Bachtiar Hamzah sebut tak ingin demokrasi dicederai politik keluarga dan uang. Pernyataan itu disampaikan politisi senior Bachtiar Hamzah di sela-sela menerima kunjungan calon wali kota Binjai Rahmat Sore Alam Harahap didampingi sejumlah alumni perguruan tinggi Sumatera Utara Senin malam 27 Juli 2000 di kediaman mantan Menteri Sosial 2 periode ini di kawasan Puspitek Serpong, Tangerang Selatan. Berikut liputannya. Mohon komentarnya Bang. Pilkada serentak 2020 masih dibayang-bayangi politik uang. Bahkan kini santer gejala oligarki kekuasaan. Justru membangun dinasti politiknya. Komentar Abang? Ya tentu pertama ini merusak demokrasi. Reformasi yang dicita-citakan membangun demokrasi yang sehat. Dulu pada waktu menjatuhkan Pak Harto, kita mengkritik Pak Harto karena KKN. Tetapi sekarang apa yang terjadi? Ya, bukan saja KKN, kekuasaan ini ya jadi oligarki. Itu yang bagi kita yang cinta demokrasi, kita merasa itu dicederai. Oleh karena itu saatnya lah kita meluruskan demokrasi. Kita tidak ingin demokrasi ini dicederai dengan keluarga. Kita juga tidak ingin demokrasi ini dicederai dengan uang. Jika demokrasi seperti itu, maka demokrasi itu akan menjadi sesuatu yang tidak ada gunanya. Namanya demokrasi, tapi pelaksanaannya tidak mencerminkan seperti yang kita cita-citakan. Bagaimana Abang melihat tantangan partisipasi politik umat Islam membangun demokrasi politik yang sehat di daerah Sumut misalnya? Ya, tentu umat Islam nggak menyukai hal seperti itu. Abang kira bukan umat Islam saja. Mereka yang cinta dengan demokrasi dan berpikiran sehat. Maka dia melihat tentu pemimpin itu mereka orang yang mampu. Persyaratan-persyaratan formal dia penuhi. Ya, terutama juga dia punya akhlak yang baik. Tanpa dilandasi oleh akhlak yang baik, bagaimana lahir cita-cita yang baik? Seorang pemimpin itu kan cita-citanya bagaimana dengan otoritas yang dia miliki, dia bisa membangun daerah itu untuk kesejahteraan masyarakatnya. Itu cita-cita. Kalau andai kata pembiayaan untuk menjadi pimpinan, ya harus dengan uang. Lantas bagaimana dia bisa merealisasi cita-citanya itu? Betapa besar kos yang harus dia keluarkan. Kan itu tidak bagus. Oleh karena itu menurut Abang, ya saatnya masyarakat harus menyadari itu. Pilihlah mereka yang mereka punya rekam jejak yang baik. Dan itu mudah kan. Dalam era digital sekarang, dengan mengklik nama seseorang, rekam jejaknya bisa keluar. Jadi anjuran Abang, masyarakat hendaknya bisa memilih pemimpin yang punya akhlak, punya pengetahuan, punya syarat-syarat formal ya, yang dipenuhi. Dan lihat rekam jejaknya. Ya. Kalau umpamanya pemimpin itu rekam jejaknya tidak baik, hanya menjelang kampanye dia berlagak membela rakyat, ya, itu saatnya rakyat tidak perlu memilih dia lagi. Hari ini adik-adik Abang dari Sumut berkumpul. Apa harapan Abang terkait pilkada di Sumut umumnya dan di kota Binjai khususnya? Ya tentu Abang berharap kalau yang akan tampil itu tidak ada kaitannya dengan hubungan emosional. Kalau sang pemimpin itu yang tampil akhlaknya bagus, pengetahuannya baik, ya, dia punya persyaratan yang dia penuhi, ya tentunya kita bersyukur kalau ada pemimpin seperti itu. Dan bagi siapa saja yang mau muncul, dia harus menjelaskan
tentang apa masalah ke depan yang harus dihadapi, apa solusi yang bisa dilakukan. Jadi jangan melakukan kampanye yang tidak mungkin bisa direalisasikan. Ya, itu artinya pembohongan. Sekali kita berbohong, maka akan mendorong kita berbohong selanjutnya. Dan akhirnya kita nanti akan dijadikan orang pembohong. Jadi jangan kita menjadi apa itu? Istilah anak-anak Pinocchio, apa ya? Setiap berbohong hidungnya panjang. Ya. Jangan seperti itu. Ya. Terakhir nih Bang, ada yang ingin Abang sampaikan kepada publik pemilih pilkada di Sumut? Silakan. Ya, hari ini ke depan kan kita akan memilih beberapa kepala daerah ya, tingkat 2, karena tingkat 1 kan tidak, tingkat 2. Semoga masyarakat Sumut bisa memilih yang terbaik, ya, seperti yang Abang katakan tadi, lihat rekam jejaknya, ya. Jangan memilih hanya percaya dengan kata-kata, ya. Lidah ini tak apa, lidah ini tidak bertulang, ya. Nanti janji tinggal janji, ya. Waktu dia menjabat, dia sulit merealisasi janjinya itu. Oleh karena itu, lihatlah secara rasional, mungkin nggak sang tokoh itu kita pilih. Itu aja saran orang. Oke ya. Ya, terima kasih Bang. Ya, terima kasih ya.